Sekarang ada episode selanjutnya dari kemarin. Video openingnya kemarin udah nonton belum? Kalau belum tinggal cek linknya di atas. Sekarang kita mau bahas soal pertemanan. Jadi aku mau sharing pertemananku, tapi bukan berarti untuk curhat ya. Kita belajar karakternya juga. Kalau aku tuh dari SD sampai SMA itu kebetulan itu aktif. Jadi orang tuh ngiranya aku tuh ekstrovert. Nah, di situ aku tuh jadi mudah banget dapat temen ya kan, mudah juga banyak banget lah temennya ya, temen baru lah, temen apa, karena kebetulan ada beberapa organisasi yang aku ikutin, kayak misalnya OSIS, Pramuka gitu kan. Dari kecil juga bahkan kayak saya ikut Denbinru, tau gak sih Denbinru? Aku nginep di sana juga, kayak ada banyak temen baru gitu kan, karena di situ kan nginep gitu kan, jadi mau nggak mau lingkungan baru dan sebagainya, jadi temennya baru semua. Itu juga aku tak kesini makin kesini ya, aku nggak disadari juga kayaknya aku bukan ekstrovert gitu loh. Kayaknya aku tuh malah introvert, karena kesini temenku makin sedikit. Kenapa? Karena aku makin resah gitu loh. Pertama gini, aku broken home ya. Tapi saya tekankan, saya tidak mau, bukan berarti mau ngumbar aib ataupun apa ya, curhat kayak gitu, enggak. Tapi ini buat sharing. Saya broken home, jadi otomatis saya ketergantungan dengan teman. Pada zaman SMA, saya tuh punya grup namanya. Di grup itu kita aktif dari futsal, kita juga aktif kumpul-kumpul kalau malam. Kadang kan kalau namanya kuliah kan pasti sering kumpul, sering mabar, apa namanya kopdar gitulah. Nah di situ juga makin kesini kok makin jarang, makin malah justru aku kayak menghindari. Bahkan ada yang bilang kalau aku tuh kayak menyeleksi temen tuh bukan diseleksi, ada yang bilang kayak gitu kan. Sebenarnya bukan itu. Kalau saya pribadi yang dikata orang ekstrovert, ternyata itu karena lagi nyari jati diri gitu loh. Tapi sebenarnya aku tuh orangnya tuh gak suka keramaian gitu ya. Ini bukan berarti gara-gara kata introvert itu booming ya, bukan kayak gitu. Karena tak pikir-pikir lagi, aku ternyata introvert. Karena gini, pertama ya, broken home, jadi ketergantungan dengan teman. Jadi pengennya keluar terus, kumpul terus gitu kan. Nah di saat itu tidak diindahkan, maksudnya dalam artian, ayo bro kumpul, gak bisa. Yang bisa cuma satu orang. Ada orang yang punya apa ya, kayak dominan dalam sebuah kelompok kita. Kalau dia ngajak apa pasti dia kumpul. Dan itu jadi aku sebel gitu loh. Di saat aku butuh, mereka nggak ngerespon gitu kan. Tapi di saat orang itu ya pasti kalau dia ngomong pasti diturutin. Jadi kayak kok jadi nggak nyaman gitu kan. Jadi akunya jadi ketergantungan yang pertama. Yang kedua jadi yaitu tadi keresahanku di saat aku butuh nggak diindahkan, tapi malah teman itu selalu diikuti, di follow banget gitu kan. Kalau aku tuh nggak begitu. Yang ketiga jadi kayak ini bukan teman deh, ini jadi kayak nurutin kebutuhan aja gitu loh. Dia butuhnya ini, yaudah di sama dia gitu lah. Nah aku kan jadi ngerasa kayak oh enggak lah, mending aku menghindari masalah, menghindari itu. Jadi aku ngerasa aku lebih baik sendiri. Nah kenapa orang nggak percaya kalau aku introvert? Karena ini salah satunya ya. Kalau di dalam temanku itu, jadi dulu itu lagi kumpul, kita bahas soal liburan. Nah dari situ liburan itu teman-teman tuh kayak pada bingung kok nggak jadi-jadi, banyak faktor yang tidak mendukung. Contohnya kali dari kendaraan, dari uang transport dan sebagainya itu kayak susah juga ya. Waktunya juga paling dulu liburan semesteran kan, semester genap kan. Nah tapi di situ aku sama orang yang dominan itu, aku langsung bilang, ayo bro, kalau nggak kayak gini nggak jadi-jadi gitu kan. Terus aku juga inisiatif, ya bisa dibilang aku tuh leader. Aku juga sampai songong gitu bilang, panggil aku leader, karena gara-gara aku jadi gitu kan. Nah mungkin karena itu gitu loh, karena sosok aku berusaha untuk dominan, makanya orang tuh ngiranya aku ekstrovert, ngiranya aku tuh berubah. Padahal sebenarnya aku tuh nggak pernah berubah, dalam artian ya memang aku tuh kayak gitu. Tadi Kak, introvert itu ya kan, kayak misalnya, bang, kamu introvert tapi kamu kok bisa stand up? Karena dia mengendalikan orangnya gitu loh, paham gak sih? Jadi bukan dia yang dikendalikan oleh kerumunan atau kelompok itu, tapi dia yang mengendalikan. Nah, balik lagi ke yang tadi, kita jadi liburan karena aku yang mengendalikan. Aku kebetulan waktu itu punya mobil yang kayak mobil jenazah, tau gak sih? Yang kotak L300. Nah ada yang bilang nggak mau karena panas lah, karena ini itu gitu. Tapi ya karena itu budget yang kita mampu, kita tinggal beli bensin. Dan kebetulan ya aku juga cuan ya, mobilku disewa juga. Ya udahlah pakai mobilku aja daripada pakai elep lebih mahal ya kan. Karena kita itu mungkin kurang lebih bersepuluh lah, kurang lebih lah. Jadi bisa. Artinya karena aku yang bisa mengendalikan. Bukan berarti aku pengen yang mengendalikan terus ya. Bukan berarti
Ya kadang aku juga dibully kok di lingkungan itu, kadang aku juga ngebully juga. Jadi di situ tuh sebenarnya nggak ada leadernya, nggak ada yang merasa leader, nggak ada yang apa. Cuman balik lagi ketika itu tadi lah, karena aku broken home ya, jadi bukan berarti aku orang yang nyebelin atau apa, mungkin iya, tapi karena aku broken home dan temanku ini udah aku anggap rumah kedua, tapi tidak apa ya, mungkin karena tidak cocok, jadi aku keep myself gitu loh. Lalu kemarin temanku langsung nge-tweet ya, langsung bilang, kenapa kamu nggak pernah main lagi sama ini? Aku bilang, yo ayo main gitu kan. Intinya memang aku tuh bukan pendendam, kalau mau main ya main aja gitu. Cuman aku cuma membatasi agar aku tidak ketergantungan, supaya aku juga nggak tersakiti loh bro. Kalau misalnya setiap hari, setiap misalnya mudik dari Jogja aku kumpul ya kan, itu kan jadi ketergantungan. Ketika aku lagi mudik, aku bisa nih nggak pada mau kumpul. Ketika nantinya aku di Jogja pada kumpul, kan jadi timbul rasa iri. Aku ngelihat dia ngeposting ini itu, jadi kayak kemarin aku itu loh bro, yang aku rasain itu. Cuman itu mungkin kalau baperan ya, mungkin kalau aku nggak broken home, mungkin itu sebenarnya itu bukan jadi masalah. Jadi buat kalian yang ngerasa diri kalian itu kayak apa ya, kayak mudah tersinggung, ya memang harus belajar itu, kenapa dia mudah tersinggung. Kita harus mengamati juga kenapa dia sering marah kalau ini. Kita harus mempelajari itu sebenarnya itu. Jadi ya semua itu bisa didiskusikan dengan baik menurut aku. Nah terakhir, intinya kalau aku tuh nggak pernah ngebenci orang ya, dalam artian kalau kita nggak cocok sepemahaman ya udah di situ. Tapi kalau ketemu langsung ya tinggal nyapa, tinggal ngobrol, bukan berarti aku pendendam. Jadi emang aku hanya membatasi hal itu, di mana itu aku takut ketergantungan. Jadi lebih baik aku di rumah aja, lebih baik aku membuat dunia aku sendiri. Tapi kalau misalnya di luar kita ketemu ya tinggal ngobrol aja. Ya itu adalah sifat dari aku pribadi. Siapa tahu bisa bermanfaat. Dan kalau kalian ada ide, ada saran, tinggal komen-komen di bawah. If you like this video, don't forget to thumbs up. Ya kalau nggak suka, klik tombol ke bawah aja nggak apa-apa. Dan jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian. Bye.